Epictetus mengingatkan kepada kita bahwa kita itu tidak bisa bahagia dengan apa yang belum kita miliki, gitu ya. Jadi bagaimana mungkin gitu ya kita bahagia dengan hal-hal yang tidak kita miliki, yang belum kita miliki, yang hanya ada di imajinasi. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang imajinasi gitu ya. Quote ini atau penjelasan ini yang dijelaskan oleh Epictetus itu sangat berbekas di dalam keseharian saya, dan saya selalu mengingatkan diri saya bahwa imajinasi itu adalah hal yang berbahaya gitu ya. Mengimajinasikan atau berandai-andai itu adalah hal yang sangat berbahaya gitu ya. Jadi orang-orang zaman sekarang itu mempopulerkan atau menormalisasi adanya apa itu bahasanya saya lupa manifestasi pikiran gitu ya. Manifestasi pikiran itu kan kita itu berandai-andai bagaimana seandainya kita memiliki mobil yang bagus, kayaknya saya akan bahagia gitu ya. Dan imajinasi itu sudah ada dari zaman dulu gitu ya. Tetapi sebenarnya imajinasi itu atau manifestasi itu yang kita pikir manifestasi pikiran itu baik, padahal itu menyengsarakan kita, menyengsarakan kita gitu ya. Kita berpikir bahwa kayaknya nanti saya ingin memiliki rumah yang bagus, dan saya merasa bahwa rumah yang bagus itu akan membuat saya bahagia. Padahal apa? Padahal hal tersebut itu adalah hal yang berada dalam pikiran kita saja. Dan itu membuat kita sengsara. Gitu ya. Makanya Epictetus mengingatkan bahwa bagaimana mungkin kita bahagia dengan hal-hal yang belum kita miliki. Dengan kata lain apa? Kita itu harus mengendalikan imajinasi kita. Gitu ya. Kita harus mengendalikan imajinasi kita sendiri. Karena apa? Karena imajinasi yang berada di dalam diri kita menciptakan imajinasi, menciptakan pendapat, menciptakan opini, itu adalah hal yang berada di dalam kendali kita. Hasil dari imajinasi kita itu tidak berada di dalam kendali kita. Maka sebaiknya kita tidak usah berimajinasi sesuatu hal itu akan membuat kita bahagia. Gitu ya. Ngapain? Manifestasi pikiran. Nggak ada. Di dalam Stoik itu nggak ada yang namanya manifestasi pikiran. You do it or not do it. Gitu ya. Kamu melakukannya atau tidak melakukannya. Ketika kamu tidak melakukan apa-apa, maka tidak akan terjadi apa-apa di dalam hidup kamu. Melakukan dan tidak melakukan itu adalah hal yang berada di dalam kendali kamu. Itu ya. Hal yang berada di dalam kendali kamu. Kamu ingin sehat, kamu tidak cukup hanya bermanifestasi. Kamu tidak cukup hanya berimajinasi. Kamu harus berolahraga. Gitu ya. Kamu ingin memiliki pekerjaan yang baik, tidak cukup bermanifestasi. Kamu harus mencari pekerjaan, harus mempelajari apa yang kamu kerjakan, harus menjadi pekerja yang baik. Itu adalah yang berada di dalam kendali kamu.
Jadi bukan bukan jadi kita itu tidak boleh berimajinasi. Dalam stoik itu tidak boleh berimajinasi sesuatu hal akan membawa kebahagiaan. Gitu ya. Karena kebahagiaan yang bersumber dari hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan itu adalah hal yang tidak baik di dalam stoicisme. Gitu ya. Kita bahagia karena kita memiliki rumah. Rumah itu akan tidak pernah kita miliki. Lalu apa? Kamu tidak akan bahagia sampai rumah itu kamu miliki? Kan tidak begitu. Kan kita sebagai manusia itu ingin bahagia seumur hidup kita. Makanya kita harus memiliki keutamaan dan kita harus mengendalikan imajinasi kita. Gitu ya. Tidak ada yang namanya manifestasi pikiran. Tidak boleh melakukan itu. Tidak usah melakukan itu, tidak perlu. Dan Epictetus menjelaskan lagi, ketika kamu berimajinasi terhadap sebuah kenikmatan atau sesuatu hal yang kamu inginkan, maka kamu harus berhati-hati. Jangan sampai kamu memikirkannya secara terus-menerus. Gitu ya. Dan kamu harus berhenti memikirkan itu gitu ya. Harus berhenti berimajinasi. Karena kamu harus mengingat bahwa seberapa lama kenikmatan itu akan bertahan, akan kamu miliki. Gitu ya, sama seperti uang. Di awal bulan kamu punya uang, di akhir bulan kamu habis uangnya gitu ya. Lalu apa? Lalu yang ada adalah kita bahagia di awal bulan, lalu kita sengsara di akhir bulan. Karena apa? Karena kita berimajinasi, kita kita berimajinasi bahwa uang itu membawa kebahagiaan kita. Ketika uang itu tidak kita miliki, kita merasa tidak bahagia. Kan bukan itu intinya. Kan kita ingin bahagia secara atau selama hidup kita gitu ya. Maka jangan menggantungkan hidup kita dengan imajinasi. Jangan menggantungkan hidup kita atau jangan menggantungkan kebahagiaan kita kepada hal-hal yang berada di luar kendali. Memang uang itu sangat penting, tetapi jangan menggantungkan kebahagiaan kita itu kepada uang. Dan itu yang sedang saya praktekkan juga gitu ya. Yang sedang saya latih juga, yang selalu saya latih. Uang itu adalah hal yang come and go gitu. Yang harus saya latih adalah ketenangan saya, keinginan saya untuk tidak menginginkan apapun yang uang bisa beli. Yang saya inginkan adalah sekarang bekerja, berolahraga, dan bercinta dengan si cinta gitu ya. Mencintai orang yang saya cintai. Melakukan apa yang harus saya lakukan, itu bekerja. Melakukan apa yang harus saya lakukan, yaitu berolahraga untuk apa? Untuk menjaga kesehatan saya, dan itu pun disarankan oleh Stoik gitu ya. Treat your body vigorously so your body will not obedient with your mind. Gitu ya. Jadi kita itu harus memaksakan tubuh kita itu melakukan hal-hal yang berat sehingga apa? Sehingga tubuh kita itu akan mengikuti apa yang kita inginkan, tidak menjadi malas gitu ya. Dan itu yang harus kita lakukan. Jadi berhentilah berimajinasi, jangan normalisasi tadi? Saya lupa kan kalau udah udah menit ke-10 suka blank gitu ya.
jangan melakukan manifestasi pikiran gitu ya. Nggak usah gitu, ngapain. Dan saya juga sudah melupakan itu ya bekerja saja, hidup saja gitu ya. Kamu punya pekerjaan baik ya sudah, lakukan saja pekerjaan kamu. Kamu memiliki uang yang banyak ya sudah gitu ya. Jangan berpikir, jangan sombong memiliki uang yang banyak. Kamu tidak punya uang yang banyak ya sudah, itu hidup kamu, itu hidup saya. Nikmati saja. Endure itu adalah bertahan di dalam kesulitan. Dengan apa? Dengan keutamaan. Kendalikan keutamaan kamu gitu ya. Gitu aja ya untuk episode kali ini. Cukup pendek tetapi saya cukup menggebu-gebu ngobrolinnya, karena memang hal itu tuh sangat penting untuk menjaga kewarasan kita. Manifestasi pikiran itu sangat overrated. Kita itu menormalisasikan manifestasi pikiran, padahal ya manifestasi pikiran itu adalah sebuah delusi yang tidak akan membuat kita bahagia sama sekali, dan bahkan membuat kita sengsara seumur hidup gitu ya. Seperti kita membayangkan ingin memiliki banyak uang, tetapi kita tidak pernah belajar bagaimana cara mendapatkan uang tersebut. Gitu ya. Demikian episode kali ini. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagia_ala_stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.